Makam orang tuanya dia aja kan udah meninggal ya. Gimana ada yang tahu ngapain saya pindahin ke kandang babi? Ya, jadi gitu aja. Ini ada rasa khawatir di sini. Khawatir terus terang kalau untuk selama surat izin sah dari instansi terkait untuk memindahkan makam yang belum ada, belum diterbitkan dan belum diedarkan, saya tidak perlu merasa khawatir. Kalau cuma surat pernyataan sendiri, saya juga bisa membuat surat pernyataan bahwa saya akan memindahkan makam orang tuanya Dajjal itu ke kandang babi. Kita kan saya bisa. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Lama tidak muncul, kini Kim Haut muncul lagi. Sempat viral dengan kasus dan cerita soal pocong lontongnya. Dan juga memang Kim Haut sejak lama sangat tidak setuju dengan pemindahan makam. Dan dia sempat mengatakan akan demo, menggerakkan orang untuk berdemo saat makam akan dipindahkan. Kini Kim Haut muncul lagi sambil berziarah ke makam Vanessa Angel, sahabatnya. Kim Haut mengungkapkan dia bergerak, jangan khawatir, dia bergerak dalam diam dan sudah menyiapkan strategi khusus untuk menjegal rencana pemindahan makam. Nah, bagaimana beritanya, bagaimana kisahnya, simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Yang pertama juga kita kan udah sampai datang ke kuburan apa yang pertama tuh Karet Biak Pamannya ya. Karet Biak itu ternyata tidak berhasil karena memang tidak diizinkan oleh instansi yang berkesinambungan untuk mengurus tata legalitasnya. Itu kan harus diurus. Kalau cuman yang punya tanah mengizinkan tapi legalitasnya tidak keluar, itu bisa ada tidak baik. Boleh. Kita lansir dari sosok ID, bergerak dalam diam. Kim Haut akui sudah siapkan cara untuk jegal Dodi Sudrajat pindahkan makam Vanessa Angel. Aku bergerilya. Kabar pemindahan makam Vanessa Angel sampai ke telinga Kim Haut. Sempat gembar-gembor, Dodi Sudrajat akhirnya melakukan langkah nyata untuk memindahkan makam Vanessa Angel. Vanessa Angel saat ini dimakamkan dalam satu liang lahat dengan suaminya, Bibi Ardiansah, di Taman Makam Islam Malaka. Namun, Dodi Sudrajat ingin memindahkan makam Vanessa Angel ke TPU Karet Biak, tepatnya di samping makam Ibunda Vanessa Angel, Luciana Maiwati. Tindakan itu dilakukan Dodi Sudrajat mengikuti wasiat Vanessa Angel semasa hidupnya, di mana menurutnya Vanessa Angel bercita-cita memiliki makam keluarga di dekat pusara Luciana Maiwati. Demi mewujudkan hal itu, Dodi Sudrajat telah menemui pemilik lahan Taman Islam Malaka untuk meminta izin memindahkan makam Vanessa Angel. Kim Haut selaku sahabat Vanessa Angel yang mendengar kabar itu pun bereaksi. Kim Haut tampak tak habis pikir dengan aksi nekat Dodi Sudrajat. Dilansir dari kanal YouTube Rasis Infotainment dan juga Samlalap pada Selasa 24 Mei 2022, dalam tayangan itu Kim Haut mengaku tidak akan tinggal diam. Pasti ada satu tindakan, pasti ada tindakan yang kuambil. Ibaratnya kita gini, masih hidup, masih punya akal pikiran sehat, kita tahu makam anak kita dipindah secara sembarangan, kita diam aja, itu bodoh namanya, ungkap Kim Haut. Pasti gue akan ambil tindakan yang benar-benar bisa mencegah untuk pindahnya makam tersebut, lanjutnya. Sekalipun ada legalitas terkait pemindahan makam itu, Kim Haut akan melakukan segala cara agar wacana Dodi Sudrajat tidak bisa diwujudkan. Pokoknya gini, kalau memang nanti ada legalitas yang keluar dari instansi resmi, legalitas itu keluar untuk memindahkan makam tersebut, pasti saya akan berupaya untuk mencegah hal itu, ungkap Kim Haut.
Pasti mungkin ada satu instansi apa yang biasanya ngurus makam akan saya datangi juga lah. Ngomong dari hati ke hati, pasti akan saya lakukan lanjutnya. Diakui Kim Hot bahwa selama ini ia bergerak diam-diam. Selama ini saya juga mantau, bukan diam aja terus gue benar-benar diam, mundur, enggak. Gue diem, bekerja dalam diam, tutur Kim Hot. Once gue upload apapun yang gue lakukan in the future, besok gue mau A, besok gue mau B, udah gue up ke media. Lawan kita akan tahu gerak-gerik kita gimana, dia bisa menghindari. Jadi gue bergerak dalam diam. Gerilya aja, tandas Kim Hot. Terjadi hal itu, akankah Kim datang untuk melakukan aksi gitu kan? Pastilah. Sudah kan kemarin Pasti ada satu tindakan, pasti ada tindakan yang aku ambil. Nggak mungkin kita gini, ibaratnya kita orang masih hidup, masih punya akal pikiran sehat, kita tahu makan anak kita mau dipindah secara sembarangan, kita diem aja, itu bodoh namanya. Dan pasti gua akan ambil tindakan yang memang benar-benar bisa mencegah untuk pindahnya makam tersebut gitu. Ya mungkin kalau memang misalnya ternyata dia pindahin tengah malam buka, ya kan jam 1 jam 2 malam, besok paginya gue gantian, orang tuanya dia kan udah meninggal, gue pindahin nanti makamnya ke kandang babi ya gitu. Kalau kamu tidak terima dengan statement saya, Anda pikir satu Indonesia terima dengan statement Anda yang tidak masuk akal logika? Dan tapi kan ini berdasarkan kembali ya, berdasarkan keinginan almarhum Vanessa ketika masih hidup. Nah, ini mereka melakukan ini karena merasa wasiat, dan pihak keluarga yang di Surabaya pun pada menginginkan hal itu dan didukung. itu sebenarnya gampang sih, kita yang sehat bisa berpikir secara logikanya. Vanessa itu sudah meninggal, apakah Vanessa menuliskan surat wasiat dan ada tanda tangan basahnya bahwa dia menginginkan hal itu? Kalau ada, itu berarti memang mutlak dan murni keinginan Vanessa. Tapi kalau memang tidak ada, berarti orang tidak bertanggung jawab bikin statement seperti itu. Karena apa? Karena tahu tidak akan bisa divalidasi, karena Vanessa-nya sudah meninggal, tidak bisa dibuktikan kebenarannya, tidak bisa divalidasi adanya seperti itu. Jadi dia bisa gembar-gembar seperti itu. Coba pikir lagi kalau mau bohong, jejak digital kan ada. Masa bapak kandung gitu sih, bener nggak bapak kandung? Bukan kali ya? Bener nggak sih? Bukan deh, kalau bapak kandung nggak sejahat itu. Sayangnya ini menurut versi yang Haji Faisal pun seolah-olah sudah tidak berdaya lagi dengan keinginan Dodi untuk meninggalkan makam Pak Faisal, Bu Dewi dan keluarga itu bukan tidak berdaya, bukan males urusnya lagi, tapi mama papa tuh udah capek ngadepin orang sakit. Mama papa dan keluarga, adik-adik itu semua UTI, semua mereka orang sehat, orang punya pikiran, jadi mereka yang ngalah. Kalau kita ngadepin orang yang kasarnya gila, kita ngadepin orang gila, berarti kita sama gilanya. Mending kita yang waras, punya otak, kita ngalah, kita masih bisa berpikir sehat gitu ya kan. Dan Kim juga akan mendatangi sebuah kayak semacam badan pengelolaan. Kalau pastilah, kalau memang nanti menggagalkan hal itu. Kalau pokoknya gini, kalau memang nanti ada legalitas yang keluar dari instansi resmi ya, legalitas itu keluar untuk memindahkan makam tersebut, pasti saya akan berupaya untuk mencegah hal itu. Pasti mungkin ada ke satu instansi apa yang biasanya ngurus makam, pasti akan saya datangi juga lah, ngomong hati ke hati gitu aja, pasti itu akan saya lakukan. Kan selama ini gue juga mantau, bukan diem aja terus gue benar-benar diem mundur, enggak, gue diam tapi gue bekerja dalam diam, gue mantau. Karena once gue upload apapun yang akan gue lakukan in the future, besok gue mau A, besok gue mau B, udah gue up ke media, lawan kita akan tahu gerak-gerik kita gimana, jadi dia bisa menghindar. Jadi mendingan gue bergerak dalam dia, gerilya aja seperti itu. Gerilyanya mungkin bisa di Ya kalau gue omongin sekarang udah nggak gerilya lagi lah, ketahuan nanti pemirsa yang nonton, kan pasti kan yang nonton banyak, ketahuan nanti nggak menjadi rahasia lagi. Oke, Pak Dodi kan masih berapi-api ya untuk memindahkan makam. Berapi-api lagi pada gala dosa, ya lagi berapi-api menggalak dosa, menggalang dosa. Ya satu geng semua kan lagi berapi-api menggalang dosa. Lalu apa pertanyaannya?
Iya dong, menggalang dosa kan, ngapain coba kayak gitu. Kemarin aja buktinya udah terbukti kan, banyak VT beredar di mana-mana lagi nyebut nama Galaskai, terus tiba-tiba ada petir menggelegar. Itu artinya Tuhan aja udah negor satu kali itu Tuhan udah negor pakai caranya dengan untuk sesama manusia mengingatkan dia agar tidak melakukan tindakan bodoh, tapi dia tetap melakukan tindakan bodoh. Artinya Tuhan negor via manusia, perantaranya tidak kena, tidak mempan teguran itu. Akhirnya Tuhan itu tegur melalui suara petir yang begitu menggelegarkan, lagi nyebut Galaskai, tiba-tiba jeder. Untung nggak langsung dibikin mati di tempat sama Tuhan kan, begitu petir itu. Kalau gue jadi Tuhan tuh bener gue mati di tempat. Orang udah meninggal kok dia berakaprik, gue doain.